Memiliki etika dan bagaimana menimpa attitude yang baik, sayangnya memang tidak diajarkan di bangku sekolahan. Dua hal itu rasanya kita pelajari as we go along. Kalau kita mendapatkan mentor yang baik, kita mendapatkan ilmunya dengan tepat. Sayangnya, tidak semua orang punya keberuntungan mendapatkan mentor yang baik yang bisa mengasah kemampuan kita beretika dalam bersosialisasi. Untungnya, di era sosial media saat ini, hadirlah content creator seperti Gania Harsono yang kali ini hadir di Diary Dave. Hai Gania. Halo Kak Dave, apa kabar Kak? Baik. Aduh aslinya masih muda banget. Oh iya. Kamu umur berapa kalau nggak keberatan? 27 tahun ini. My. I know it's impolite to ask a lady of her age. Alasan aku bertanya karena aku kagum loh. Anak muda seperti kamu punya passion, minat terhadap etiket dan membaginya di sosial medianya. Kalau boleh tahu gimana tuh awalnya kamu punya minat khusus di situ? Sebenarnya aku mulai content creator ini dari tahun 2020. Itu awalnya gara-gara aku ikut webinarnya Kak Ernest Prakarsa kan. Yeah. Itu lagi bahas soal personal branding. Nah, di situ beliau bilang kita kalau mau bikin konten itu either isu yang lagi memang in di masyarakat atau isu yang kita peduli kan Kak Dev kan. Nah, aku coba mikir apa yang aku peduli gitu kan. Oh, kayaknya aku pingin sharing deh soal hal-hal yang mungkin aku pingin speak up, tapi kalau depan orang langsung atau depan temen langsung kan nggak enak ya kalau nggak ditanya, kan kesannya kayak menggurui. Tapi kalau lewat konten di TikTok atau Instagram itu kan kita bebas sharing kan. Nah itu aku jadi mulai dari situ sih. Aku mulai dari sharing tentang etika atau tentang tips percaya diri buat anak-anak, terutama anak-anak perempuan SMA, kuliahan itu kan mungkin masih mencari jati diri di mana suka insecure. Nah itu kadang aku suka sangat menyayangkan. Nah, aku mulai share-share tips ringan dalam video-video pendek di TikTok dulu awalnya. Oh, gitu Kak. Oke. Backtrack sedikit. Yang mendorong kamu untuk akhirnya ikut seminarnya Ernest karena kamu punya panggilan untuk menjadi seorang content creator atau you just want to develop yourself? Iya, aku cuma iseng aja sebenarnya sih Kak Dev. Wow. Kayak iseng aja kan zaman dulu COVID ya banyak webinar kan. Kayak wah belajar jadi makin lebih mudah gitu kan Kak. Nah aku iseng-iseng aja ikut gitu. Jadi pas ikut itu sebelumnya nggak pernah punya keinginan, kan ada orang sekarang yang memang karena tahu bahwa content creator termasuk salah satu profesi yang sangat dilirik, yang emang udah niat gitu, aku pengen jadi content creator, terus kamu nyari apa nih niche-nya aku, apa nih specialty-nya aku, kamu tuh justru enggak ya? Belum aku masih kerja kantoran Kak. Masih kerja kantoran. Cepet-cepet dijawab, belum Kak, belum. Sampai saat ini masih kerja kantoran? Udah enggak, 2020 full time. Oke. Nah, turning point itu juga menarik untuk dibahas ketika kamu akhirnya decide to let go of your pekerja kantoran dan full time menjadi seorang content creator. Iya, itu lumayan berat sih, terutama untuk pengajuan approval dari orang tua, Kak. Karena kan orang tua mungkin di bidang content creator masih belum awam banget ya. Mereka kerjaan apa itu gitu kan? Iya, kayak takut anaknya mungkin nanti penghasilan nggak stabil, masa depannya gimana gitu kan. Nah itu aku sampai bikin di kertas Kak, kayak worst case scenario kira-kira plus minusnya kalau kerja kantoran tuh seperti apa, jadi content creator plus minusnya seperti apa, sampai kemungkinan terburuknya aku bakal ngapain nih Kak gitu kan. Aku propose tuh ke papa aku, gini Pak, gini. Awalnya sih nggak setuju, cuman kayaknya dia lihat aku beneran pingin dan udah mempersiapkan sebegitunya. Dan mumpung aku masih muda juga kan Kak, maksudnya belum berkeluarga gitu, jadi belum ada tanggungan kan, jadi resikonya masih lebih rendah lah dibanding nanti kalau aku udah married, udah punya anak kan nggak bisa ambil resiko tinggi lagi kan. Nah di situ aku berpikir oke, ini saatnya aku ambil resiko sih, ini sebenarnya resiko juga sih gitu, tapi ya aku mencoba daripada nyesel nantinya aku nggak coba sama sekali kan. Gitu sih, Kak. Terhitung cepat loh kamu memutuskan untuk membuat content creating menjadi pilihan karir kamu just within 2 tahun berarti kan? Betul. Apa tuh waktu itu pivotal momennya ketika kamu udah nggak bisa disambi nih?
Ada nggak? Ada. Aku dulu kan sambilan ya, jadi kerja kantoran sampai malam. Aku kebetulan dulunya akuntan juga, jadi lembur-lembur kan. Jadi kerja kantoran sampai malam, pulang di rumah bikin konten lagi. Nah itu makan waktu, apalagi kalau udah ada kerjasama sama brand. Nah aku suka nggak enakan Kak, kan kita WFH, terus aku upload story jam 11 siang lagi di endorse apa, padahal tuh syutingnya udah dari kapan. Takutnya manajer aku kira aku lagi nggak kerja ya kan. Nah kadang hal-hal overthinking aku yang bikin jadi nggak maksimal nih di keduanya gitu. Nah dan dimulai dari pertanyaan dari kakak aku, cici aku tanya, coba deh Nia nanya ke diri Nia sendiri, Nia butuh apa dalam pekerjaan Nia? Yang pertama aku sebutin butuh penghasilan Ci, yang kedua aku butuh fleksibilitas waktu, yang ketiga aku pingin punya impact, sekecil apapun yang penting aku punya impact. Nah aku bandingin nih dari kedua pekerjaan ini dan kesimpulannya konten creator inilah yang bisa memenuhi kriteria yang aku inginkan, Kak. Kamu tuh berarti ini juga ya, tactical juga ya dalam mengambil keputusan ya. Oke, harus sih. Iya. Nggak bisa dong kayak aku pengen jadi konten creator, aku sana udah mencoba dari awal terus nggak ada persiapan. No. Iya, jangan dong. This is my life gitu ya. We do not gamble with this. Waktu nggak bisa dibeli, bener nggak? Iya, jangan. Oke. Nah, kembali ke menemukan passion kamu dalam membuat konten. Tadi kan kamu bilang di seminarnya Ernest, dia bilang yang kamu suka dan isu yang lagi in atau yang kita peduli. Oke. Nah, membahas mengenai etika adalah sesuatu yang memang kamu suka. Iya, yang aku peduli dan aku pingin belajar juga. Jadi mungkin orang-orang yang belum kenal aku kayak suka nggak mau, takutnya ketemu Gania nanti dijudge atau apa segala macam. Padahal itu konten yang aku buat banyak juga aku belajar dari diri aku, Kak. Jadi misalnya aku ketemu orang terus aku merasa kok tadi gue ngomongnya gitu ya. Nah aku introspeksi, kayaknya harusnya jangan kayak gitu deh, kayak nggak sopan. Nah aku mulai berpikir, oh mungkin ada di luar sana yang kayak aku juga nih melakukan kesalahan-kesalahan kecil itu. Nah aku ya udah bikin konten deh gitu. Jadi banyak juga dari diri aku sendiri juga sebenarnya. Ada berarti teman-teman kamu yang punya ketakutan itu, nggak mau ketemu Gania, iya. nanti cerita kita dijadiin pengalaman, jadi bahan materi konten mengenai etika. Iya, bercanda gitu banyak sih. Oke, bicara mengenai etika ya. Sekarang kan sudah 2 tahun nih berarti. Udah banyak sebetulnya pengalaman ataupun ilmu yang kamu kantongi. Apa sih kesalahan terbesar dari anak-anak zaman sekarang kalau kita bicara mengenai etika dalam pergaulan? Sebenarnya secara umum kurang tahu gimana ya, kurang peka sih Kak. Sebenarnya etika kan yang penting kita kayak menjaga perasaan orang ya. Itu like sih. Jadi ketika kita peduli sama apa yang orang lain rasakan, peka sama lingkungan sekitar, kita mungkin akan lebih menjaga sikap gitu. Jadi banyak juga yang aku alami, misalnya ketemu sama teman-teman kuliahan yang ngundang aku jadi narasumber nih. Terus lagi meeting di Zoom, terus ada beberapa situasi yang kok kayak gini ya, nah itu aku langsung bikin kontennya gitu, tips-tips biar lebih bisa menghargai orang lain ketika di Zoom meeting atau gimana gitu. Jadi banyak yang kayak gitu sih. Itu menarik ya, ketika Gania bilang yang membuat kita kaku dalam beretika secara sosial adalah karena kita kurang peka. Ya, kalau kita punya kepekaan, kita jadi jauh lebih menghargai orang lain. Menurut kamu apa yang membuat kita nih, masyarakat sekarang tidak sepeka itu, Gania? Lebih ke sifat ignoran dan cuek sih Kak. Jadi mungkin lebih dia nggak enak gitu nyebutnya. Ini kan diary ya, bebas-bebas aja. Ini kan pendapat kita berdasarkan pengalaman. Lepaskan ya. Ya, lebih ke mungkin self-centered kali ya. Jadi kayak misalnya nyerobot antrian itu kan karena dia nggak peduliin yang lain mungkin udah ngantri lama, udahlah nyerobot aja gitu kan. Nah jadi karena nggak peka, cuek, lebih mungkin egois gitu ya. Kayak gitu sih Kak. Ya, karena kamu juga membuat konten tidak hanya di Instagram tapi juga di TikTok. Aku pengen tahu, in your opinion, apa perbedaan viewers kamu di TikTok di kedua platform itu? Aku bisa bilang cukup berbeda karena TikTok itu kita mau follower sedikit ataupun banyak, kalau memang konten kita naik gitu, itu yang nonton bisa dari
seluruh lapisan masyarakat, umurnya juga range-nya juga luas banget, mulai dari anak umur 15 tahun sampai mungkin 50 tahun gitu. Tapi kalau di Instagram lebih terspesifikasi sih. Kalau misalnya di Instagram kan kita bisa lihat ya insight followers kita umurnya berapa. Nah, rata-rata yang nonton viewers kita, yang nonton video kita ya umurnya segitu. Jadi kalau di TikTok lebih age range-nya lebih luas sih menurut aku. Gitu. Jadi komentar-komentarnya juga lebih beragam dan sebagai content creator juga lihat engagement kan. Nah, engagementnya juga lebih variatif juga. Ada yang viewersnya kecil, ada yang bisa meledak banget. Tapi kalau di Instagram lebih stabil gitu kan. Kadif main TikTok nggak? Main waktu pandemi mulai, ya kan. Terus temanku, ayo cobain TikTok deh, lumayan buat mainan PSBB daripada nganggur. Tapi begitu PSBB udah selesai, berhenti deh. Oh, sementara dong ya. Kurang konsistensi. Aku pengen tahu dong, kan sebagai content creator, kamu juga pasti memetakan tuh ya, konten seperti apa sih yang paling banyak mendapatkan engagement tinggi gitu. In your case? Karena aku lebih ke social tips yang ringan-ringan, terus soal tips-tips etika dasar basic lah. Tapi yang paling menarik ya, setiap kali aku bikin soal utang mengutang itu rame banget Kak Dev. Iya, cara menolak temen kalau lagi pinjam uang atau cara nagih utang, apa gitu-gitu itu rame banget Kak. Oh iya. Aku juga lucu ya gitu. Ya, well, since you mention it, aku langsung jadi mikir, iya buat gue aja itu masih susah loh. Cara nagih utang atau cara nolak gitu, itu kayak bingung gitu. Oke, berarti sebetulnya seperti itu ya. Etika-etika bersosialisasi yang sensitif mungkin ya. Iya. Nggak harus yang seberat itu sih. Aku juga suka bikin konten soal misalnya kita lagi sendiri nih, ikut join sama teman kita segeng nih yang kita nggak kenal semua. Nah, itu gimana caranya kita bersikap ketika kita jadi minoritas nih Kak? Karena kan nggak mungkin ya kita langsung kayak, hai gue Gani. Kayak yang lain kan tiba-tiba mungkin bengong gitu ya lihatnya. Nah, itu aku juga bikin kontennya gimana sih kalau kita lagi jadi minoritas dalam sebuah grup. Mengenai itu, gimana sih caranya? Kalau dari versi aku ya Kak, ini semua dari versi aku. Menurut aku, kalau kita lagi jadi minoritas, kayaknya nggak perlu langsung put energi yang terlalu besar, karena takutnya terkesan SKSD. Kita menghindari kesan itu kan. Jadi kalau dari aku akan diem dulu, tunggu sampai yang lain ajak ngobrol. Nah, di situ kita bisa jawab dan selalu tanya balik. Gani kerja di mana? Oh, di sini. Kalau lo di mana gitu. Dan selalu senyum juga dan nggak main handphone. Gitu, karena kalau kita lagi jadi minoritas dan kita sibuk main handphone sendiri, orang nggak akan mau ngajak ngobrol kita. Gitu. Tapi kalau kita diam terus kita biasa aja gitu, orang mungkin akan lebih mudah untuk reach out ke kita sih. Gitu. Itu poin yang menantang ya kayaknya di kehidupan kita sekarang. Mainan handphone itu tuh jadi kayak barrier dan blokade yang dengan gampang kita gunakan kalau kita lagi nggak pengen ngobrol sama orang. Oh iya. Bener nggak sih? Ketika kita jadi minoritas, sebenarnya kan kita canggung kan, we don't know how to put ourselves. Menutupi kecanggungan kita mainan handphone deh, tapi dengan kita main handphone malah orang lain nggak akan ngajak kita ngobrol ya. Termasuk ketika bersosialisasi, ngumpul, nongkrong sama teman-teman, terus teman sibuk main handphone, apa tuh pendapat kamu mengenai itu? Aku paling benci. Ini tergantung pertemanannya ya. Kalau misalnya kita ngumpul udah lama nggak ketemu, terus malah sibuk masing-masing, ya mungkin jadi bete ya. Kita ngapain ngumpul nih? Ngapain ketemu? Iya, kalau pada main handphone, pada masih kerja. Tapi kalau misalnya kita memang ngumpul mau kerja bareng, jadi harus dikomunikasiin sih. Kita mau ngumpul mau ngapain nih? Kerja bareng atau mau ngobrol nih? Kalau misalnya memang mau kerja bareng ya udah main handphone. Misalnya kerja kan biasa di handphone gitu kan. Kalau memang mau ngobrol ya udah diungkapin aja, jangan handphone dong. Kalau aku sih langsung ngomong aja to the point ya. Iya. Ada temen kan. Iya. Tergantung kedekatannya berarti ya. Iya, kalau udah deket banget ya ngomong aja kalau emang nggak suka. Apalagi aku, bahasa cintaku quality time. Udah keluar rumah ya, dan pergi ke mall terus ditinggal main handphone. Dengan gue di rumah, say. Iya, bener nggak sih? Iya. Oke, maaf ya, aku penasaran. I'm sure waktu kamu mengajukan proposal ini ke orang tua,
aku mau berhenti kerja kantoran, mau jadi content creator aja. Pertanyaan mereka yang harus kamu jawab adalah, gimana cara cari duitnya sih sebagai content creator? Bener nggak? Iya, itu pertimbangan yang besar juga loh Kak ya. Nah, boleh cerita nggak sih di sini, how does a content creator in Indonesia make money? Oke, kalau untuk full time content creator nggak ada di luar bisnis, di luar narasumber segala macam, ya dari endorsement Kak. Oke. Gitu. Dan brand semakin kesini, menurut aku semenjak adanya platform TikTok sih, itu brand-brand besar mulai transisi dari misalnya iklan di billboard, dari iklan di TV, jadi video konten TikTok yang cuma 30 detik, yang cuma 1 menit doang, misalnya bank-bank besar, atau karena aku kan background-nya juga ada financial juga ya, jadi banyak kerjasama sama bank-bank juga. Nah itu jadi mereka mulai modern banget gitu, mereka sangat mengikuti perkembangan zaman. Nah jadi dari situ sih, dari endorsement sih. Oke. Kalau begitu, aduh maaf ya aku jadi nanya, kan kita berbagi ilmu ya. Gak apa-apa dong. Gimana sebagai seorang content creator kalian menentukan price ranging-nya? Nah, di sini juga aku sangat terbantu sama teman-teman content creator juga sih, Kak. Oke. Jadi kalau kita lagi misalnya meet up sama sesama content creator, surprisingly semuanya pada open. Oke. Dan pada kayak saling support sih. Aku merasa saling support sih, Kak. Jadi kayak mereka open, terus aku juga open. Kalau mereka naik juga, oh ya udah deh, mungkin kita lumayan, followersnya mirip nih kita, ya udah deh, samain deh gitu, atau enggak kurang lebih lah gitu. Tapi ini semua sebenarnya tergantung content creator masing-masing sih. Ini kan kalau dari aku kan, aku suka ngobrol sama yang lain. Tapi kalau ada juga yang punya idealisme sendiri, dan it's okay juga sih. Oke. Apakah kamu membedakan untuk kedua platform tersebut, Instagram dan TikTok? Iya. Karena engagementnya berbeda ya. Kalau untuk kontenmu mana yang lebih tinggi? Untuk konten aku maksudnya engagementnya lebih tinggi di mana? Saat ini Instagram sih. Sebenarnya TikTok followersnya jauh lebih tinggi, tapi engagementnya tadi aku bilang, jadi bisa rendah, bisa meledak banget gitu. Fluktuatif banget ya, yang tinggi bisa tinggi banget gitu ya. Oke. Ini aku baru dengar nih, dan aku sirik sebetulnya ya. Bahkan aku pikir rasanya di dunia saya, teman-teman seprofesi saya, penyiar dan MC, tidak seterbuka dan sesuportif teman-teman content creator. Itu layak ditiru tuh ya. Justru membangun sama-sama terbuka. Jadi kita ya istilahnya keren bareng-bareng dong. Iya. Itu aku lumayan penasaran juga sih, kok kita bisa saling support ya dalam hati gitu kan. Nah aku lumayan ketemu kayaknya karena kita mulainya bareng Kak, dari pandemi. Orang kan kalau sepenanggungan pasti lebih merasa kompak gitu kan. Nah lain cerita mungkin kalau misalnya aku diskusinya ke content creator yang udah senior banget, nah itu mungkin aku lebih nggak enakan lah gitu. Oke. Through your experience, apa menurut kamu kuncinya dalam membangun personal brand as a content creator saat ini? Oke, menurut aku yang paling penting dulu genuine dulu sih Kak. Genuine, jadi bikin konten yang kita memang tertarik dan kita memang suka. Kalau misalnya aku nggak peduli soal social tips, social life, dan aku harus bikin konten itu, pasti akan berat sih. Akan berat, dan audiens pun juga pasti akan ngelihat nggak semenarik itu gitu, karena aku nggak genuine dari hati aku. Dan yang kedua, konsistensi Kak. Konsisten tuh di saat kalau dia aja sambil ketawa bicara mengenai konsistensi. Konsisten tuh aku kalau udah punya target, misalnya hari ini harus syuting 3 konten, mau ada ide nggak ada ide, pokoknya aku bilang ke tim kita harus bikin konten 3 gitu. Jadi kita lagi sampai udah masang mix segala macam, ini mau bikin apa ya gitu. Baru diskusi, tapi puji Tuhan karena dipaksa kayak gitu, jadi selalu tercapai target. Iya. Dan konsisten di saat engagement kita lagi tinggi tuh gampang ya Kak ya, semangat dong kan. Tapi yang challenging-nya itu ketika engagement lagi turun dan kita tetap harus konsisten. Nah itu dia sih, itu tantangannya sih. Oke. Bicara mengenai engagement, if I'm not mistaken, the oldest trick in the book adalah untuk ikut membahas atau melakukan apa yang sedang viral. Do you do that too? Sometimes sih. Kalau misalnya memang aku peduli, jadi lagi-lagi kan itu salah satu prinsip aku sih, genuine gitu. Dan kalau misalnya emang aku tertarik sama topiknya atau sama isunya, aku akan share
pemikiran aku atau pendapat aku gitu. Oke. On that matter, bicara mengenai etika dalam pergaulan, pendapat Gania, kalau kita tersinggung sama postingan teman kita, gimana sih cara paling manis untuk menyampaikannya atau bersikap? Itu kan drama sosial bab 1 banget sekarang, bener nggak sih? Iya. Sebenarnya tergantung pertama hubungannya kita dulu sih, sedekat apa. Kalau emang temen deket dan kita memang mau long last nih sama hubungan kita dan dia, tanya aja langsung, ini postingannya buat gue ya, atau apa gitu. Nah, tapi kalau memang kita memang nggak mau temenan lama sama dia, ya cuekin aja sih. Oke. Berarti kadar kedekatan yang mempengaruhi. Worth it nggak kita harus diskusi nih soal postingan ini. Kalau memang kita masih sayang sama dia, pingin temenannya aku sampai lama, ya komunikasiin sih. Oke. Bicara mengenai etika dalam pergaulan juga nih ya. Bergaul di sosial media, menurut kamu apa pakem yang harus dipegang? Sosial media menurut aku sempat bikin konten sih yang ringan ya Kak, soal sosial media. Kita misalnya lagi hangout bareng, terus aku story ya, terus ada satu yang kayak jangan post, gue nggak mau, bukan gue gitu kan. That happens a lot. Iya. Nah dulu tuh aku kayak iyalah cuma gini doang, nggak apa-apa lah gitu kan. Nah tapi makin kesini aku merasa sebenarnya kalau misalnya dia nggak mau ya itu kan muka dia, dan aku maksa gitu mau post di story aku, harusnya aku sih yang ya udah deh gitu. Walaupun misalnya mau kita sebete apa, kita menganggap teman kita lebay, tapi kita tetap harus hargai hak dia sih, karena itu ada muka dia gitu-gitu sih Kak. Jaga privasi orang sih menurut aku. Bergaul di sosial media tetap harus menjaga privasi orang. I like that. Iya, apalagi sekarang dengan anggota keluarga kan juga suka gitu ya. Nggak mau diposting. Ya, kita harus belajar menghargai privasinya. Iya, justru aku tahu itu dari cici aku. Dia suka nggak mau, terus aku lebay banget sih gitu, lebay banget sih. Tapi aku pikir ya juga sih, harusnya gue yang aku yang berubah harusnya gitu. Dan makanya aku bikin konten dari situ. Tapi pernah nggak kamu dalam bergaul, kamu yang justru sedang tidak pengen diposting? Enggak. Enggak, aku cuek banget Kak. Mau aku lagi jelek, mau apa, ya silakan lah. Iya. Kamu sama aku berarti bisa temenan. Gitu ya? Aku nggak punya angle, nggak punya good day, bad day, good hair day, bad hair day. Nggak, gue bebas. Serah. Wow. Aku suka confidence ya Kak. Confidence sama lebih nggak peduli. Cuek ya. Iya. Oke, terakhir sebagai penutup nih, obrolan insight kita bersama Gania yang punya interest dalam etika dan juga bersosialisasi. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman di luar sana supaya tetap mulus dikenal sebagai pribadi yang sociable di social media? Oke, di sosial media menurut aku pertama kita nggak perlu trying too hard kayak pengen punya banyak teman atau pengen temenan sama A, B, C. Menurut aku kita pertama be yourself, tapi tetap kind sih gitu. Jadi ketika kita punya niat yang baik, kita komentarnya tulus nih di postingan, cakep ya, bagus ya pemandangannya. Ketika kita udah tulus, nggak perlu takut sama omongan orang kayak misalnya SKSD ya, ngapain sih dia komen-komen di tempat gue, ngapain sih follow-follow gue. Nggak usah pedulin itu, yang penting kalau kita udah punya niat yang baik, udah pede aja, pede sama apa yang kita lakukan. Temenan kan cocok-cocokan ya, nggak mungkin kita bisa cocok sama semua orang. Ya udah, kalau ada yang cocok ya syukur, kalau nggak apa-apa juga, nggak perlu dipaksakan sih kalau namanya bersosialisasi. I like that. Ketulusan. Bersosialisasi itu tidak bisa dipaksakan. Ketika kita tulus, itu terasa kok ya. Ketika kita berkomentar, cara kita membawa diri. Langsung tulus kalau nonton ini gitu. That's me. Dari lahir aku tulus. Thank you so much. Aku yang thank you Kak Dev. For sharing. Jangan kapok kalau dicolek-colek lagi sama Diary Day dan teman-teman dari MRA Media. Guys, thank you so much for watching. Have a very beautiful day. Bye everyone.